Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia oleh Mahdiana Syahrifijanah, PPG Prajabatan 2022, Universitas Muhammadiyah Palembang. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai sejak masa prakolonialisme. Pada masa prakolonialisme, pendidikan di Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Hindu-Buddha dan pada masa penyebaran Islam. Keduanya baru berfokus pada pendidikan agama saja. Pendidikan yang dilakukan juga masih bersifat informal. Lalu, pendidikan di Nusantara dilanjutkan pada masa kolonialisme. Pada masa kolonialisme, pendidikan di Nusantara dimulai pada masa penjajahan Portugis. Selain bertujuan untuk melakukan perdagangan pada mulanya, Portugis juga menyebarkan pendidikan yang hanya berfokus pada agama, yakni agama Katolik. Selanjutnya, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Tingkatan pendidikannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir, sekolah menengah atas. Kemudian, pada tahun 1906, sekolah-sekolah desa didirikan. Atas perintah Gubernur Jenderal Van Houtes pada tahun 1906, didirikanlah sekolah-sekolah desa, sekolah yang guru-gurunya menjadi pegawai desa, dan bangunan-bangunan, biaya-biaya lainnya, semuanya merupakan tanggung jawab desa. Pada tahun 1915, didirikanlah sekolah-sekolah Vervolk sebagai lanjutan dari sekolah desa. Namun sebenarnya, pada tahun 1912 telah lahir sekolah wanita pertama, yakni Sekolah Kartini. Pada tahun yang sama, Muhammadiyah juga didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 1915 didirikan Trikoro Darmo, dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda hingga terwujudnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa. Saat Taman Siswa didirikan, Ki Hajar Dewantara secara tegas menyatakan dirinya sebagai lembaga pendidikan nasional. Pada tahun 1926, Muhammad Syafi'i mendirikan INS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Pendidikan pada masa kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai 1950, sedangkan pendidikan pada masa Orde Lama dimulai pada tahun 1950 sampai 1966. Kemudian, pendidikan di Indonesia berlanjut ke masa Orde Baru. Yang terakhir, pendidikan Indonesia telah memasuki pendidikan abad ke-21. Pada masa kini, pendidikan di Indonesia diusahakan untuk memerdekakan peserta didik, memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan menjadikan guru sebagai fasilitator pada proses belajar mengajar. Lalu, menurut rekan-rekan semua, apakah pendidikan di Indonesia sudah benar-benar memerdekakan?